mewawancarai beberapa pertanyaan untuk tugas kami. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak ada waktu dalam hal ini? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucap selamat kepada Ibu Rasmita, Ibu Desti yang telah melaksanakan tugas sebagai calon penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan KDP angkatan Ibu berdua lancar, sukses. Berkaitan dengan kegiatan Ibu untuk mewawancarai saya, mohon persilakan. Yang pasti saya akan berusaha untuk menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Silakan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kami akan memberikan pertanyaan beberapa ya. Ya, silahkan. Pertanyaannya Pak gini, sebelumnya Bapak sudah berapa lama memimpin di sekolah SDN Kalibata 03? Kalau untuk berapa lama, ini di bulan Agustus, pas di tahun ketiga, di tanggal 18 Agustus nanti. Berarti sudah sudah cukup lama ya Pak. Berarti mungkin Bapak sudah banyak pengalaman lah untuk pengambilan keputusan ya Pak, masalah-masalah yang ada di sekolah ini gitu ya Pak. Izin pertanyaan pertama adalah selama Bapak di SD Kalibata ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dia rujukan moral? Sebagai kepala sekolah itu banyak ragam masalah, ya, banyak ragam masalah baik dari luar maupun dari dalam sekolah. Dalam permasalahan tersebut terjadi dilema etika. Ketika saya dihadapkan pada situasi harus memilih antara dua pilihan, di mana keduanya secara moral dihadapkan pada situasi dan kondisi yang benar, tapi tidak bertentangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan rujukan moral, saya dihadapkan pada permasalahan yang benar melawan salah. Ya, jadi harus memilih benar melawan salah. Dalam mengambil keputusan tersebut, saya juga akan bingung gitu, tapi tetap saya tidak akan melanggar norma-norma yang ada, tidak akan melanggar norma-norma yang berlaku. Sekarang itu aja. Oh gitu. Ya memang ya Pak, kalau dilema etika kan memang benar lawan benar gitu ya Pak. Rujukan moral itu juga kan yang benar atau salah. Yang penting kan tidak bertentangan dengan hukum gitu ya Pak. Ya. Jadi ya seperti itu ya, sesuai dengan norma-norma ya Pak. Ya. Pak, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Selama ini menurut Bapak bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus nih Pak, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu biasanya Bapak bagaimana? Sebenarnya yang paling rumit, susah ya, ada suatu permasalahan di mana permasalahan itu kedua-duanya benar, ya, sementara keputusan harus diambil. Dan di sini saya harus mengutamakan kepentingan bersama. Dengan kepentingan yang sama-sama benar adalah kepentingan bersama untuk dapat dinikmati secara bersama pula. Jadi ya sebisa mungkin kedua-duanya benar, kita cari yang paling benar, kita ambil keputusan. Saya akan diskusi dengan para guru yang lain juga supaya tidak ada yang dikecewakan. Ya sekedar itu aja ya Pak ya. Iya baik Pak, berarti harus keputusan bersama ya Pak ya. Ya bersama, tentu win-win solusi juga. Jadi win-win solusi ya Pak ya. Baik Pak. Oke, ya pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah apa sih yang Bapak biasa lakukan selama ini dari permasalahan yang ada di sekolah ini? Yang pertama saya harus mencari data, mencari informasi dari berbagai pihak ya. Dari informasi yang berbeda bisa diambil dari staf kurikulum, staf siswaan. Kebetulan di sini nggak ada wakil ya, karena jumlah lokalnya hanya 8, tapi kami ada staf. Nah, saya akan cari informasi dari data lewat staf pun lewat guru-guru yang dianggap senior dan mumpuni dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, disitulah saya mengambil keputusan.
Berarti Bapak mencari dulu datanya ya, Ya, Pak ya, informasi. bukan hanya pribadi sendiri saja, tapi kita mencari mengidentifikasi masalah-masalah itu dari semua pihak gitu ya, Ya. Pak, gitu ya. Ada lagi, Pak? Cukup itu aja kayaknya. Oke, Yang baik. pasti emang kita harus cari data, cari informasi dari semua pihak. Sampai kebenarannya ya Pak ya. Iya Pak. Nah Pak, biasanya kan tadi Bapak mencari kebenarannya. Hal-hal apa aja sih Pak yang biasanya selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menurut Bapak itu dilema etika Bapak? Hal apa aja? Iya. Saya harus mengidentifikasi Selama ini ya, masalah, mencari informasi dari pihak-pihak yang terlibat. Ya. Terus kedua, melakukan pertemuan musyawarah dengan semua pihak. Gitu. Baru di situ kita ambil keputusan. Jadi pertama identifikasi dulu ya Pak ya. Terus melakukan pertemuan dengan beberapa pihak, kita musyawarah untuk capai mufakat, baru kita cari yang benar untuk semua. Jadi harus musyawarah juga itu penting ya Pak ya. Untuk ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut, Pak? Yang jadi tantangan kadang teman-teman sendiri, ya, karena masih ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya menerima keputusan yang sudah diambil. Padahal dalam mengambil keputusan saya sudah berusaha mencari informasi, sudah mencari data, tapi tetap aja ada beberapa pihak yang masih kurang puas. Selanjutnya masih ada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi. Ya harusnya bisa cepat selesai, tapi ada situasi seperti ini malah dia memanasi seperti itu ya. Nah di sini perlunya pengawasan, ya, pengawasan atas keputusan yang sudah diambil. Jadi begitu saya ngambil keputusan harus dilaksanakan dan tentunya harus diawasi oleh saya dan semua pihak juga saling mengawasi. Iya betul, berarti memang kita tuh pasti ya Pak, manusia biasa itu pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu ya Pak, Ya, ada yang betul. setuju, tapi juga tetap Bapak tetap harus tetap mengawasi ya Pak Mengawasi ya, supaya keputusan iya, tersebut. supaya bisa semuanya itu bertanggung jawab lah ya Ya. dari pengambilan keputusan itu. Iya, ada tantangan tersendiri ya Pak ya, benar ya Pak. Ya. Iya, iya Pak. Nah Pak, biasanya tuh Bapak kalau misalnya ada sebuah tadi pengambilan keputusan tadi tuh biasanya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika, atau emang Bapak langsung menyelesaikan tuh langsung di tempatnya, atau memiliki jadwal lah Pak gitu. Nah untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur apa sih yang biasanya Bapak jalankan gitu dalam pengambilan keputusan ini? Jadi lihat situasi. Ya, kalau kita bikin jadwal tapi lihat permasalahan, kita juga nggak akan yang bicarakan ya. Yang pasti begitu ada suatu permasalahan, langsung kita jadwalkan. Kapan kita untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, gitu ya. Nah, jadi kita selesai bersama-sama, kita jadwalkan dan kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, khususnya dengan ya itu tadi kita melakukan staf kurikulum, staf kesiswaan dan guru-guru yang senior gitu ya, untuk menyelesaikan masalah. Tetap ada jadwal jika ada permasalahan dan itu harus segera diselesaikan. Itu Ya. situasional ya Bu? Ya, situasional, ya. Jadi bisa langsung di tempat atau dijadwalin ya untuk menyelesaikan masalah. Baik Pak. Berarti ya sesuai dengan kondisinya saja ya, Ya. Pak ya. Jadi kalau ada masalah ayo segera Ya. kita selesaikan. Jadi kan nggak mungkin, yuk kita jadwalkan untuk Iya. mencari masalah sementara permasalahan belum ada gitu. Betul. Jadi kalau ada masalah, oh ini ada masalah. Ada masalah ya. Langsung kita telepon Bapak Ibu, yuk kapan kita bisa ketemu, kapan bisa ngobrol, kapan kita bisa mencari masalah ini. Iya betul. Tapi yang pasti betul pesan, yuk kita jadwalkan jadwal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, Ya. baik. Oke. Selanjutnya ya Pak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi? Setiap ada kasus ya permasalahan, saya nggak mungkin saya sendiri. Saya bukan orang yang super, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat. Pasti ada orang yang sangat-sangat percaya. Nah orang itu yang membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan bersama-sama.
Tadi saya bilang ke guru yang nggak mumpuni, guru yang baik, guru yang pintar, yuk kita duduk bareng, ini ada permasalahan, yuk kita selesaikan permasalahan. Jadi ada orang yang membantu saya. Ada ya Pak, karena kita kan juga butuh saling sharing gitu ya Saling sharing, Pak, iya. saling kita ini betul atau enggak sih, betul-betul memang nggak kita sendiri gitu ya Pak ya, Iya, berarti ya. benar, ya. Iya Pak, baik Pak. Ini Pak ada pertanyaan terakhir nih dari kita nih Pak ya. Jadi Bapak kan sudah tadi bicara pengalaman Bapak. Nah, menurut Bapak dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik tentang pengambilan keputusan di dalam etika ini? Pembelajaran yang saya ambil, ya saya memastikan bahwa keputusan yang sudah diambil berdasarkan kesepakatan bersama itu harus dipatuhi, diikuti, karena itu menyelesaikan dengan cara musyawarah. Terus yang kedua, meningkatkan pengetahuan pemahaman saya dalam mengambil keputusan. Jadi juga setiap ada pembahasan, kita juga pembelajaran diri saya untuk tambah wawasan, tambah ilmu dalam dengan suatu permasalahan. Karena itu aja pembelajaran yang bisa saya dapat. Iya, baik. Jadi permasalahan itu adalah pembelajaran ya Pak ya, pembelajaran yang dalam kehidupan ya. Baik, iya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga hasil wawancara ini bisa menjadi kita tuh pedoman kali ya, atau jadi nanti kita Gambaran juga buat ya, ke depannya. Oh ini Bapak seperti ini, nanti mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmahnya nih Pak ya. atas berbagi ya Pak, berbagi ilmu pengalaman Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah. Saya ucapkan begitu ya. Kami mengucapkan terima kasih Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya atas ketersediaan berwawancara bersama kami ya Bu Desti. Ya, terima kasih Pak. Semoga Bapak diberi kesehatan dan kita berdua diberi kelancaran untuk program Guru Penggerak ini ya Pak. Terima kasih banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Desti Bunita yang sudah percaya kepada saya untuk mewakili saya, dan saya juga berharap sebagai kepala sekolah mudah-mudahan ke depan Bu Bunita, Bu Desti sebagai guru penggerak bukan sekedar label guru penggerak, tapi benar guru penggerak yang bisa menggerakkan sekolah, bisa menularkan, bisa berbagi kepada teman-teman yang belum jadi guru penggerak, sehingga sekolah kita jadi sekolah yang terus bergerak maju. Ya, saya kira itu dari saya ya. Ya, sukses untuk Bu Desti, sukses untuk Bu Bunita. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya Bu Yaya, Bu Yaya saya Siap. punya tugas CGP, jadi saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan ke Bu Yaya tentang pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bu Yaya ada waktu sebelumnya? Oh, silakan, ada waktu untuk Bu Mita. Ya. Baik Bu Yaya. Ya, Bu Yaya, siap. ini pertanyaan pertama nih buat Bu Yaya. Kan Bu Yaya kan selama ini sebelumnya jadi sudah menjadi kepala sekolah. Bu Yaya kepala sekolah di sini kira-kira sudah berapa lama ya Bu Yaya? Kalau kepala sekolah di sini SK-nya itu November, tapi sertifikatnya Desember. Di Desember tanggal 5 Bu ya di sini di tanggal 03, berarti Desember udah hampir mau jalan 7 bulan ya. Iya. Nah, seperti itulah. Dari 7 bulan ya. Iya. Alhamdulillah. Nah Bu Yaya, ini pertanyaan pertama nih Bu Yaya seputar kebijakan keputusan berbasis nilai sebagai pemimpin ya Bu Yaya. Nah selama ini kan Bu Yaya bagaimana Bu Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika nih Bu Yaya atau rujukan moral di sekolah. Oh gitu. Biasanya untuk mengidentifikasi suatu masalah yang ada di sekolah, kita tuh perlunya melakukan pengamatan atau observasi. Lihat dulu nih kasusnya apa.
kita amatin, terus kita kita observasi di lingkungan sekolah. Kedua juga mau mendengar keluhan, ya, mau mendengar keluhan apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di sekitar proses pembelajaran, baik guru, baik siswa maupun sarana prasarana yang ada di sekolah. Kita lihat dulu, kita amatin. Baru nanti kalau apapun yang kita lakukan, baru ada kebijakan-kebijakan, dengarkan dulu masukan gitu. Jadi menjadi pemimpin dalam hal ini perlu dan mau mendengar masukan dari orang lain. Intinya itu. Ketika kita mau menerima masukan dari orang lain, baru kita bisa menelaah, kita dapat menganalisis masalah mana nih yang kita prioritaskan. Jadi kita harus mendengar dari orang lain. Iya, betul. Dan kita lihat sekitar juga ya. Iya, benar. Iya. Bu Yaya, bagaimana kalau Bu Yaya ini sebagai kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Bu Yaya, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, Bu Yaya biasanya mengambil keputusannya seperti apa? Kalau mengambil keputusan pasti kami memprioritaskan yang utama ya. Misalnya nih ada siswa kelas 6 di satu sisi sebentar lagi mau lulus, tapi di sisi lain disiplin positifnya kurang gitu ya. Kan dilema nih, meluluskan atau tidak. Tapi kan kita skala prioritas anak, kalau misalnya kita tidak lanjutkan atau ada keputusan yang kita berikan untuk kedepannya kan merugikan siswa tersebut. Jadi maka kita buat pertemuan dengan anak tersebut, terus kita ajak bicara, baru kalau memang ada perubahan bisa melanjutkan. Jadi sesuatu yang memang kita lakukan skala prioritas gitu. Ini kedepannya keputusan yang kita ambil merugikan atau tidak peserta didik. Itu dalam hal keputusan siswa yang lulus dan tidak lulus gitu. Dilema memang, tapi ada juga misalnya di sarana dan prasarana mana yang kita prioritaskan. Ketika anak-anak mau praktek ternyata musolahnya sudah atapnya mau roboh, mana yang kita prioritaskan? Membeli sumber pembelajaran yang sifatnya digital, kan sekarang harus berbasis semua digital ya, teknologi misalnya. Apa kita prioritaskan untuk membetulkan musola yang memang sudah rusak gitu? Jadi skala prioritas lah yang kita utamakan gitu. Jadi sesuatu itu jadi skala prioritas itu utama. Iya, betul, sangat iya. Apapun gitu ya. Iya. Ya, kalau gitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bu Yaya lakukan dalam pengambilan keputusan? Biasanya kita cari data dan informasi. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini rusak? Rusaknya sampai sejauh mana? Membahayakannya seperti apa? Cari informasi biar akurat. Karena kita akan melakukan satu tindakan keputusan, kita tidak bisa hanya sekedar katanya, tapi harus berdasarkan by data gitu. Lihat dulu nih di lapangan, cross check dulu benar atau tidak gitu kan. Terus ketika kita sudah mendapatkan informasi, cross check kondisi yang realnya. Oh ternyata iya nih yang harus kita ambil apa keputusannya. Jadi dari kita mendengar, kita melihat kenyataan yang ada, baru kita dapat mengidentifikasi masalah tersebut, baru kita bisa dapat mengambil keputusan. Jadi harus benar-benar real terjadi untuk tahu data sama informasi. Benar. Biar nggak salah-salah. Nah Bu Yaya, biasanya hal-hal apa aja yang selama ini Bu Yaya anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bu Yaya alami? Kalau efektif itu informasi sangat efektif ya. Informasi itu, informasi yang kita terima. Jadi apapun informasi yang kita terima dengan lapang dada, terima dengan kepala dingin, terima dengan baik dulu. Kalau informasi sudah tidak dapat, baru kita cross check kondisi yang sesungguhnya, baru kita dapat mengambil keputusan yang secara efektif yang kita lakukan. Harus melihat dulu nih. Iya, karena kan sekedar hanya informasi ketika kita cross check yang bersangkutan, oh tidak sejauh itu masalah yang kita hadapi, ternyata tuh hanya
hanya fokus di sisi ininya saja gitu kan. Tapi kalau kita mendapatkan bukan berarti informasi tidak baik, tetap harus kita ambil informasi itu, tapi kita harus cek kembali gitu. Jadi ambil informasi sama Iya. lihat sudut pandangnya. Betul. Iya. Nah, ya, hal-hal apa aja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bu Yaya alami di saat Iya. problematika itu? Siap. Kalau tantangan biasanya yang punya masalah tidak menerima, terus pihak yang pertamanya misalnya emosional dan bagaimana kitanya harus menenangkan diri, itu kan tantangan ya. Terus berarti kan ada budaya, ada nilai yang berbeda gitu antara kami ataupun orang yang mengalami masalah itu gitu. Terus kedua juga tantangannya ketika kita menghadapi siswa atau peserta didik yang memang membutuhkan satu, mungkin kita tidak punya tenaga ahli dalam psikiaternya atau psikolognya, itu kan juga tantangan bagi kita. Bukan berarti tantangan itu menjadi hambatan kita untuk menyelesaikan secara efektif, tapi justru tantangan itu adalah bagaimana kita berstrategi sehingga permasalahan yang dihadapi di sekolah, baik sarana, baik peserta didik, baik pun warga sekitar yang ada itu dapat tertangani, dan tantangan itu bisa kita bisa hadapi dan seminimal mungkin lah ya, sehingga kecil lah tantangannya kita itu nanti akan tersisir, perlahan permasalahan itu akan terselesaikan. Jadi ya semua orang tuh memahaminya tuh sama ya Bu. Iya betul, bukan nggak ada tantangan, pasti ada tantangan, nggak mungkin lah nggak ada tantangan, pasti. Iya. Dan bagaimana kita dewasanya dalam menghadapi tantangan itu, gitu. Nah Bu Yaya, apakah Bu Yaya memiliki sebuah jadwal ya Bu Yaya? Nah, tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Bu Yaya lakukan. Nah, apakah juga Bu Yaya langsung menyelesaikan di tempat langsung, apa langsung nanti dulu deh dijadwalin gitu untuk menyelesaikan permasalahan bersama guru-guru atau rekan yang lain dalam bentuk prosedur atau yang lain, mungkin Bu Yaya bisa. Kalau jadwal kami dalam sebulan punya jadwal tetap ya, yaitu di minggu kedua di setiap bulannya. Itu jadwal rapat bulanan. Tapi ada juga jadwal rapat saya bilangnya pertingkatan gitu. Jadi ada rapat di antara intern angkatan, misalnya kami kebetulan di sini rombongan kelas 1-nya ada 3 kelas. Kelas 2-nya ada 3 kelas dan seterusnya. Jadi masing-masing tingkatan kelas itu punya jadwal pertemuan dalam lingkungan sekolah kelasnya. Itu yang mereka bicarakan biasanya hambatan dalam menangani siswa, kegiatan-kegiatan itu memang jadwal-jadwal yang memang sudah terprogram. Kalau jadwal komunitas belajarnya sendiri juga kita punya jadwal, itu setiap hari Kamis. Yang saya bilang tadi dengan Bu Desi itu adalah kabel Kamis belajar. Jadi kita punya tuh Kamis semua guru kumpul, di situ juga udah terjadwal siapa yang menjadi pemateri, apa yang dibahas, dari pukul berapa sampai pukul berapa gitu. Jadi semua itu kalau diajak diskusi, berkolaborasi, semua permasalahan satu sama lain saling sharing, kemungkinan kita akan bisa menyelesaikan masalah di kelas kita yang tadinya rumit atau masalah-masalah yang lainnya. Saya rasa dengan kegiatan yang sudah terjadwal itu dan kontinuitas kita bertemu itu menjadi solusi juga buat kita mengambil satu keputusan. Jadwal banget. Iya betul. Jadi kita kami sih sebenarnya bukan saya secara pribadi, tapi kalau kita bekerja tim itu adalah berbicaranya sistem ya. Jadi nggak ada kepala sekolah juga jalan program itu. Artinya bahwa di sekolah itu sistem yang berjalan, bukan takut sama figur kepala sekolah. Ini ada kepala sekolah nih, ini harus rapat nih, nggak ada kepala sekolah ya, nyantai aja kayak gitu. Ingin sama-sama belajar, kepala sekolah juga belajar dari guru juga belajar dari lingkungan yang ada, kayak gitu. Jadi ingin bersinergi ya. Jadi biar terbiasa ya mau ada atau enggak, tetap punya kesadaran untuk melakukan penjadwalan yang secara rutinitas dilakukan. Kesadaran penuh ya main dulu. Siap. Oke baik Bu Yaya. Siap. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu
Bu Yaya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika nih Bu Yaya? Oh, pastinya ya, kalau di sekolah kan kita punya stakeholder, tenaga pendidik, menjadi teman kita, menjadi orang-orang yang mendukung, misalnya pendataan siswa nih, siswa yang bermasalah yang mana di tim pendidik juga lihat ini ada datanya. Terus bagaimana dengan tim guru yang ada? Tim guru juga bisa melihat proses pembelajaran siswa tersebut di kelas seperti apa. Terus bagaimana dengan orang tua? Kerjasama dengan orang tuanya gimana komunikasi yang memang ada di grup kelas kan? Seperti itu. Bagaimana dengan warga sekitar atau lingkungan sekitar, dengan teman sekelas gitu. Semuanya kan ada catatan di bimbingan konseling di bukunya. Jadi semua stakeholder yang di sekolah sangat mendukung dalam mengambil kebijakan yang efektif, semuanya gitu. Jadi yang membantu kami adalah semua itu yang tadi disebutkan, ya guru, orang tua, komite, masyarakat. Gitu. Komunikasi juga harus terjalin ya Bu ya, benar, biar nggak ada masalah. Iya, jadi ketika saya selalu bilang ke guru-guru, kalau kita sedang membuat satu kegiatan di satu ruang guru, saya bilang inilah ruang kita, dalam satu kotak inilah yang kita harus bersatu bersuara menjadi suara satu. Ketika kita keluar dari ruang ini, kita bersuara satu gitu. Itu artinya kita menjadi bagian dari keluarga SD Pangandaran 03 gitu. Tapi sudah bukan berbicara secara individual. Kerja tim ya, adanya yang keluarga ya. Iya. Iya baik Bu Yaya. Siap. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bu Yaya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yaya ambil nih dari pengalaman Bu Yaya mengambil keputusan di dalam etika? Pelajaran yang saya ambil adalah bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus saling berkolaborasi, saling ketergantungan satu sama lain. Sehingga dalam mengambil keputusan, kalau kita bersinergi, kita berkolaborasi, kita satu persepsi, maka masalah akan selesai. Kedua, perlunya ketenangan. Saat mengambil keputusan perlu jiwa yang tenang, hati yang tenang, tidak emosional, tapi itu terus belajar ya. Itu mudah diucapkan tapi susah dipraktekkan. Jadi perlu secara pribadi kami juga melatih diri kami gitu, ketika dapat masalah nggak langsung kaget gitu ya, shock gitu, terus kayaknya kepengen marah dan segala macam gitu. Jadi semuanya saya rasa harus belajar. Keren Bu ya, jadi berarti kita harus mengendalikan diri, betul. harus bisa emosional Iya, kita harus benar. menjaga supaya jadi. Sekarang kan juga ada modul ajar secara emosional ya kan? Iya, ada. Nah, jadi bagaimana kita mengajarkan siswa sebelum pembelajaran di kelas, kita mau tahu dia belajarnya gayanya visual, auditori, kinestetik, itu kan ada dia datang, dia mengisi roda emosi, terus kita bertanya, sharing pagi, terus sambil circle, terus bertanya satu sama lain apa kabarnya, kenapa sedih hari ini, kenapa emojinya gembira, ya kayak gitu-gitu kan. Jadi dengan modul ajaran yang kita pelajari dengan adanya emosional gitu kan, sosial emosional, kita tahu seberapa besar anak yang ada di lingkungan kita punya hati yang sedang nyaman atau tidak nyaman gitu. Kalau kayak gitu kan semua semua menjadi diperhatikan, semua dimanusiakan. Iya kan, manusia memanusiakan manusia kan ya. Apalagi kita di instansi pendidikan gitu kan. Ya itu penting gitu, sehingga kita seorang guru tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa siswa ini malas, siswa ini cuma bisa marah, ternyata ada latar belakang kenapa dia melakukan hal itu. Oke, baik Bu Yaya, banyak pelajaran yang saya ambil, Oh, Bu Yaya jadi sama-sama. inspirasi juga bagi saya. Terima kasih Bu Yaya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Mita. Maaf, Sukses buat Bu Mita ya. terima kasih Bu Yaya. Ya, Sehat sukses. selalu. Amin. Salam sama Bu Desi ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.